Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Indahwati dari UPT SD Negeri 14 Gresik, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana agar tujuan pendidikan yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara tersebut dapat terwujud? Caranya adalah dengan melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, guru berperan menjadi penuntun atau pemberi arah pada murid. Murid menjadi subjek pendidikan, bukan objek pendidikan ya. Lalu yang kedua, guru harus melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman muridnya. Selanjutnya, guru memahami karakteristik setiap murid, memahami potensi dan gaya belajar muridnya. Lalu yang terakhir, guru harus mengarahkan pembentukan karakter budi pekerti yang baik pada setiap murid. Jadi, peran guru dalam penerapan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sangat penting ya. Iya, betul sekali. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan peran guru sebagai pendidik dengan 3 semboyannya. Nah, 3 semboyannya yang terkenal tersebut yaitu Ingarso Sungtulodo, yang artinya seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan bagi muridnya. Lalu yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, artinya seorang guru harus dapat menciptakan prakarsa atau ide-ide yang inovatif dan kreatif yang dapat membangkitkan motivasi murid. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, yang artinya seorang guru harus dapat memberikan dorongan atau motivasi dan arahan kepada murid. Nah, agar tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid, maka pada pembelajaran di kelas, guru harus memperhatikan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Lalu yang kedua, mulai melakukan pembelajaran yang berorientasi pada murid. Selanjutnya, mengaitkan pembelajaran dengan teknologi mengikuti kodrat zaman dan lingkungan sekitar muridnya. Bagaimana pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan di sekolah? Nah, di sekolah kami, UPT SD Negeri 14 Gresik telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama yaitu pembelajaran yang bervariatif. Di sini, guru merancang pembelajaran yang menyenangkan dan variatif pada murid dengan menggunakan sumber belajar yang bermacam-macam, misalnya lingkungan alam sekitar atau menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua, pembentukan karakter. Di sekolah kami terdapat pembiasaan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Hal ini kami terapkan pada pembiasaan setiap pagi dengan menyambut para siswa yang baru datang ke sekolah. Kemudian pembiasaan sholat duha yang kami laksanakan setiap hari di pagi hari sebelum pembelajaran. Lalu ada pembiasaan Jumat bersih yang kami lakukan setiap Jumat keempat di setiap bulan. Dan pembiasaan literasi yang dilaksanakan 15 menit sebelum pelajaran. Lalu ada pengembangan potensi.
Di sekolah kami terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Siswa dapat memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakatnya. Misalnya ada ekstrakurikuler futsal, voli, bahasa Inggris, pencak silat, menggambar, tari, dan program tahfidz. Tantangan apa yang biasanya dialami ketika melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah? Tantangannya yaitu yang pertama, masih rendahnya minat murid dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, masih minimnya pengetahuan guru mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga pembelajaran masih menggunakan metode konvensional. Lalu yang ketiga, masih rendahnya kemampuan dan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Lalu, apa solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut? Solusinya yaitu yang pertama, guru harus selalu memberikan dorongan atau motivasi atau arahan kepada murid untuk semangat dalam menggali potensi yang ada di setiap muridnya, sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan pengembangan diri yang ada di sekolah. Yang kedua, guru harus saling memotivasi satu dengan yang lain untuk mengikuti pelatihan online maupun offline dalam mengembangkan keterampilan dan pemahaman mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, guru harus mulai melakukan pembelajaran yang bervariatif dan berorientasi terhadap karakteristik, kodrat alam, dan kodrat zaman murid itu sendiri. Dan yang terakhir, guru juga harus mengikuti pembelajaran yang berbasis teknologi seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, agar murid dapat nyaman dan senang dalam belajar. Akhir kata, jadilah guru yang menuntun, memberikan teladan pada murid, mengajar dengan hati, dan wujudkan merdeka dalam belajar. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.